Alam ruh itu alam yang masih belum ada apa-apa, kecuali ya ruh berhadapan dengan Tuhannya. Bu, maka di alam ruh itulah perjanjian kita kepada Allah. Apa janjinya? Allah manggil manusia, come here. Come here itu kemari. Wahai ruh-ruh yang suci, maka namanya Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu dari kita. Ta'al, kata Allah, kemari. Allah ngomong apa buat manusia? Alastu bi rabbikum, adakah aku nih Tuhan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Puji syukur kepada Allah. Senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, hingga kita dapat kembali melaksanakan kegiatan rutinitas kita, mengevaluasi, mengolah batin, pikiran dan lisan kita dengan zikir dan selawat. Mudah-mudahan Allah meridhoi perjumpaan kita hari ini dan tidak kita keluarnya dari masjid yang mulia ini kecuali mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan selawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bunda sekalian, alam itu yang dilewati oleh manusia 5. Pertama, alam ruh. Alam ruh itu alam yang masih belum ada apa-apa, kecuali ya ruh berhadapan dengan Tuhannya. Bu, maka di alam ruh itulah perjanjian kita kepada Allah. Apa janjinya? Allah manggil manusia, come here. Come here itu kemari. Wahai ruh-ruh yang suci, maka namanya Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu dari kita. Ta'al, kata Allah, kemari. Allah ngomong apa buat manusia? Alastu bi rabbikum, adakah aku nih Tuhan? Apa yang kita jawab? Ibu ingat apa yang kita jawab? Qalu bala sahidna. Ingat nih janji kita. Sekarang saya tanya, alam ruh itulah tempat perjanjian kita dengan Allah. Itu janjinya. Apa artinya? Ketika Allah bertanya kepada manusia, adakah aku ini Tuhanmu? Kita jawab, qalu bala sahidna. Kami akan menjadi saksi. Itu makanya ada syahadat. Syahadat kita ada berapa, Bu? Hah? Syahadat kita ada berapa? Ayo. Jawab aja, nggak apa-apa. Ada dua. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sudah diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam dulu. Padahal Nabi Muhammad belum dilahirkan dan belum diwujudkan. Dengarkan ini bagus-bagus, Bu. Kenapa Nabi Adam alaihissalam itu sudah bersyahadat Nabi? Apa? Nampak apa? Ini saya jelasin. Ibu harus paham ya. Sebenarnya dulu udah saya jelaskan ini, Bu.
Di perwiritan sederhana pun sudah saya kasih kaji ini. Karena ini penting. Penting untuk kalau orang yang sudah paham ini, Bu. Sampai mana tadi? Ini kajian penting. Kalau kalau manusia ini sudah paham di sini, sudah tahu, dijamin Bu masuk surga. Dijamin masuk. Maka pahami. Dengarkan bagus-bagus nih. Dulu sebelum zaman Nabi Adam, sebelum Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah. Nabi Adam itu terbuat dari apa, Bu? Nabi Adam dicipta dari apa? Kalau perkiraan Ibu, tanahnya tanah mana? Bukan tanah liat. Bukan tanah yang kita pijak ini, Bu. Jadi badan kita ini, raga kita ini dari tanah surga. Maka kita wajib kembali kepada paham, Ibu? Nah, dalam tubuh manusia ini, di tubuh jasad ini, Bu, itu bukan hanya tanah. Dan itu bukan tanah biasa, tapi saripatinya tanah. Apa, Bu? Saripatinya tanah. Jadi tanah pilihan yang diambil dari surga. Dah. Di jasad ini selain tanah Allah campurkan yang namanya angin. Makanya kita bernapas. Betul enggak? Kira-kira napas itu berhuruf atau enggak? Bu, napas itu berhuruf enggak? Berhuruf. Mana hurufnya? Nih, ngomong. Allah, hurufnya apa? Huruf napas itu apa? Alif, lam, ha. Jadi ibu yang berbicara itu adalah suara napas, suara angin. Jadi angin itu berhuruf. Andai saja Allah nggak menciptakan angin, kira-kira suara bisa keluar nggak? Enggak. Dah, berarti jasad manusia ini pertama saripati tanah, yang kedua angin. Yang ketiga Allah ciptakan dicampur dalam jasad ini namanya api. Ini unsurnya. Ibu sering rasakan panas enggak? Hah? Panas kan? Kalau marah matanya merah enggak? Dadanya panas enggak? Berarti dalam tubuh kita itu ada api. Yang keempat, dalam tubuh kita itu ada air. Air mata, air hidung, air teler, air liur, air kencing, keringat. Yang perlu dikaji adalah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Sebelum mengenal Tuhan yang namanya Allah itu, kita kenal diri kita. Kita tidak bisa khusyuk dalam sholat itu kalau kita nggak tahu siapa yang kita sembah. Makanya Bu, lebih hebat itu zikirnya setan daripada zikirnya kita. Tapi salahnya setan iblis itu nggak mau berselawat, bahkan dia benci kepada selawat. Kenapa? Karena setan tidak pernah nampak dengan Muhammad sallallahu alaihi. Maka ibu banyak-banyak berselawat. Selawat itu Bu, jangan sampai ditinggal satu hari itu sekali minimal. Ketika kita itu mau masukkan neraka, gara-gara dicatat oleh malaikat dan nama kita dicatat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sering berselawat, itu ditarik oleh Allah, dipindahkan ke dalam surga.
Subhanallah. Kira-kira Nabi Muhammad itu cinta nggak sama kita? Bukan itu. Bukan itu. Makin zikir makin sombong. Tetapi bandingkan orang yang rajin berselawat. Makin dia berselawat, makin rendah hati dia. Itu bedanya. Kenapa? Karena dalam diri orang yang berselawat itu jauh dari godaan jin. Maka kalau ibu nampak tetangga ibu orang yang kerasukan, bacakan selawat. Kalau ibu tahu-tahu bacakan ayat kursi, jin lebih hafal daripada ayat kursi. Gak percaya bu? Coba.